Assalamualaikum murid-murid Ibu, kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang teks eksplanasi. Hari ini kita akan membahas KD 3.10, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau yang dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menemukan bagian dari struktur teks eksplanasi yang sudah kalian baca. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menemukan contoh penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang sudah kalian baca. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Identifikasi fenomena ini memaparkan tentang fenomena yang akan dibahas. Nah, rangkaian kejadian akan berisi paparan tentang mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, di ulasan berisi tentang simpulan berkaitan dengan rangkaian kejadian dan tanggapan penulis terhadap rangkaian atau peristiwa dalam fenomena yang dibahas. Contohnya, misal kalau kita akan membahas fenomena tentang tsunami, maka di bagian identifikasi fenomena ini dipaparkan tentang apa itu tsunami. Di rangkaian kejadian dijelaskan mengapa atau bagaimana tsunami itu terjadi. Di ulasan ini berisi kesimpulan berkaitan bagaimana tsunami terjadi atau mengapa tsunami terjadi dan tanggapan penulis terhadap hal tersebut. Nah, berkaitan dengan pola pengembangan paragraf dalam teks eksplanasi, kalau di bagian struktur identifikasi fenomena, ini biasanya menggunakan pola definisi. Kemudian di rangkaian kejadian itu menggunakan pola kausal dan pola kronologis. Pola kausal itu merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, pola kronologis merupakan jawaban dari bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi, inilah struktur dari teks eksplanasi. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Contoh katanya ada sebab, karena, sehingga. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi kronologis, contoh katanya antara lain lalu, kemudian. Dan yang ketiga menggunakan kata benda jenis fenomena. Macam-macam fenomena alam banyak, misalnya ada gerhana, ada pelangi, ada tsunami, ada metamorfosis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata atau istilah teknis. Ini berkaitan dengan apa fenomena yang dibahas. Kalau kita bahas tentang fenomenanya tentang metamorfosis kupu-kupu misalnya, maka kita temukan istilah teknis metamorfosis, ada pupa, dan lain sebagainya. Nah, inilah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan belajar menemukan bagian-bagian dari struktur teks eksplanasi dan contoh penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, kita akan coba lihat lagi, kita baca lagi teks eksplanasi tentang metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis adalah perubahan secara alami yang dialami oleh hewan yang bertelur. Salah satu hewan yang bertelur adalah kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, karena wujud awalnya sangat berbeda dengan wujud akhirnya, yakni berawal dari telur, kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Paragraf ini merupakan bagian dari identifikasi fenomena. Mengapa? Karena kita lihat di sini
Pola pengembangannya menggunakan pola definisi. Apa ciri-cirinya? Di sini ada definisi. Metamorfosis adalah kupu-kupu merupakan, nah kata-kata adalah merupakan, itu merupakan ciri-ciri definisi. Jadi bagian paragraf 1 itu merupakan bagian dari identifikasi fenomena. Tadi sudah dijelaskan, bagian rangkaian argumen itu merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Sekarang kita lihat paragraf kedua dan seterusnya. Paragraf kedua, fase pertama dalam metamorfosis kupu-kupu. Ini berarti menjelaskan tentang tahapan proses terjadinya kupu-kupu. Pertama dari telur. Kedua, kemudian jadi larva. Telur berubah menjadi larva atau ulat. Kemudian ulat berubah jadi pupa atau kepompong. Baru kepompong berubah jadi jadi kupu-kupu. Paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima itu menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya kupu-kupu. Maka paragraf kedua kedua sampai kelima itu merupakan bagian dari rangkaian argumen. Selanjutnya kita lihat paragraf yang keenam atau paragraf terakhir. Kupu-kupu mengalami banyak proses dalam metamorfosisnya, mulai dari bertelur, lalu berubah menjadi larva yang melekat pada ranting daun, kemudian menjadi pupa atau kepompong yang berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya, dan akhirnya kupu-kupu keluar dari pupa dan membentuk kupu-kupu dewasa yang indah. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan tentang proses terjadinya kupu-kupu. Selanjutnya, untuk itu kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan sekitar agar lingkungan kita tidak tercemar dan pertumbuhan hewan akan tetap berlangsung. Nah, ini namanya tanggapan penulis terhadap fenomena yang dibahas, fenomena tentang metamorfosis kupu-kupu. Jadi paragraf ke-6 ini merupakan bagian dari ulasan. Tadi sudah dijelaskan bagian ulasan itu berisi kesimpulan dan tanggapan penulis. Jadi kita sudah belajar menemukan bagian-bagian dalam struktur teks eksposisi. Sudah belajar menelaah struktur teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Jadi seperti ini. Identifikasi fenomena ada di paragraf 1, rangkaian kejadian paragraf 2 sampai 5, ulasan ada di paragraf ke-6. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kaidah kebahasaannya. Tadi dikatakan kaidah kebahasaannya menggunakan konjungsi kausal, ada kata sebab, karena, sehingga. Kita lihat, karena ada, sehingga juga ada. Jadi konjungsi kausal kita temukan. Kemudian konjungsi kronologis, kita lihat, kita cari, adakah di sini kita temukan? Ternyata ada nih, lalu, kemudian. Kita lihat lagi, kaidah berikutnya, menggunakan kata benda jenis fenomena. Ya, fenomenanya di sini metamorfosis, maka kata benda jenis fenomenanya adalah metamorfosis. Kemudian yang keempat, menggunakan kata atau istilah teknis. Kita bicara tentang metamorfosis kupu-kupu, istilah teknisnya antara lain kata metamorfosis, alami, kemudian ada larva, ada pupa, ada imago, ada spesies, itu merupakan istilah teknis berkaitan bidang metamorfosis kupu-kupu. Jadi, itulah materi kita berkaitan tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi.
Jadi itulah materi kita hari ini, dan Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.